Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilih kita untuk menjadi santri-santriwan yang disingkat dengan Muhammadiyah Boarding School. Kenapa? Karena di antara sekian banyaknya orang yang mendaftar itu, tapi antumlah yang terpilih. Sehingga menjadi suatu kesyukuran bagi kita karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu, untuk menjadi penghafal Al-Quran, tentulah kita harus bersungguh-sungguh dengan yang pertama memperbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersungguh-sungguh. Karena apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu hanya sedikit saja yang kita dapatkan. Terlebih lagi ketika kita tidak bersungguh-sungguh. Sehingga kemungkinan boleh jadi waktu 3 tahun bahkan sampai 6 tahun kita tinggal di pesantren, melewati hari-hari kita tapi tidak ada yang kita dapatkan dari itu. Jadi kita sangat merugi rasanya di mana kita mengeluarkan banyak biaya dan juga ternyata kita akhirnya tidak memiliki apa-apa. Untuk itu anak-anakku sekalian, untuk menjadi penghafal Quran tentulah kita harus bersungguh-sungguh. Memang Rasulullah SAW menghafalkan Al-Quran itu tidak langsung hafal. Rasulullah juga melalui proses menghafal. Karena Al-Quran diturunkan itu secara 2 fase. Fase pertama Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian fase yang kedua turunnya Al-Quran yaitu dari Baitul Izzah menuju kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan itu turun secara berangsur sesuai dengan keadaan dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Jadi selama kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun Rasulullah SAW baru menghafalkan semua isi Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian, menghafalkan Al-Quran itu insya Allah kita semua bisa. Kita semua bisa. Untuk itu kadang kita malas menghafalkan Al-Quran. Sekarang kita lihat, mengapa sebenarnya kita malas menghafalkan Al-Quran? Mengapa kita malas? Itu alasannya adalah kenapa? Karena kita tidak mengetahui pahala dan keutamaan daripada membaca dan menghafalkan Al-Quran. Seandainya kita tahu keutamaannya, insya Allah kita akan bersungguh-sungguh. Sekarang kita akan lihat apa pahala daripada penghafal Al-Quran tersebut. Yang pertama, penghafal Al-Quran itu dia didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat berjamaah. Tentulah untuk memilih suatu imam, untuk diangkat menjadi imam di masjid itu tentulah kita harus memilih dulu. Apakah dia hafalannya banyak, kemudian bagus bacaannya. Nah itulah yang kita angkat duluan. Yang kedua, orang tuanya penghafal Quran ini akan diberikan mahkota dari cahaya kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya siapa yang menghafalkan Al-Quran lalu kemudian dia mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya. Inilah yang diidam-idamkan oleh kedua orang tua, menjadikan anaknya menjadi penghafal Quran. Lalu kemudian pahala yang didapatkan oleh penghafal Quran yaitu diutamakan untuk menjadi pemimpin jika dia mampu memegangnya. Jadi dia ada pilihan. Ketika akan memilih pemimpin maka kita utamakan orang yang penghafal Quran. Seperti Presiden Turki penghafal Quran. Dan juga raja di Arab Saudi itu semua menghafalkan Quran.
Lalu kemudian ketika dia mau memegangnya, ketika tidak ya dia tidak masalah. Lalu kemudian pahala yang keempat adalah kedudukan hafiz Al-Quran ini di surga nanti sesuai dengan banyaknya hafalan yang dia hafalkan. Ya, jadi kalau dia bisa hafal 1 juz, ya mungkin tingkatannya ada sudah untuk hafalan yang 1 juz. Naik lagi dia 2 juz, naik lagi tingkatannya. Hingga dia bisa menyelesaikan 30 juz. Ya, sehingga dia ketika dia menyelesaikan 30 juz maka tingkatannya bersama dengan para penghafal Quran dan juga bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, ini keutamaan pahalanya. Jadi sangat rugi sekali kita ketika kita melalui hari-hari kita di sekolah selama 3 tahun atau sampai 6 tahun, tapi kita tidak menyelesaikan hafalan kita. Ini pahalanya. Lalu kemudian pahala Rasulullah SAW ditawarkan kepada penghafal Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkannya Al-Quran itu ketika di dunia. Ya. Karena kedudukanmu di surga ini setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafalkan. Subhanallah ya. Jadi sungguh ya, beruntunglah ya antum yang terpilih untuk bisa menghafalkan Quran. Lalu kemudian keutamaannya yang keenam adalah di akhirat dia akan diberikan mahkota dan pakaian kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, ya Allah berikanlah dia perhiasan. Ya, jadi Al-Quran juga ini akan memberikan pakaian perhiasan kepada kita. Ya. Lalu kemudian Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang kelak dari kemudian. Dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca dan menghafalkannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hafiz Al-Quran itu mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran minta lagi, ya Allah tambahkanlah untuknya. Lalu dia diberikan pakaian perhiasan kemuliaan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita. Lalu kemudian dia minta lagi, ya Allah ridhoilah dia. Allah pun meridhoi orang yang menghafal Quran ini. Lalu dikatakan kepada hafiz Al-Quran, bacalah dan naiklah. Ya, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Itu. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan memberikan syafaat bagi penghafalnya kelak di hari kemudian. Ya ini yang tadi dalil yang kita bacakan. Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketujuh, Al-Quran akan memberikan syafaat bagi siapa-siapa yang membacanya. Ya. Nabi SAW bersabda, rajinlah membaca Quran karena dia akan memberikan syafaat bagi penghafalnya. Ya ini yang ketujuh ya. Untuk itu anak-anakku sekalian, Ustadz akan ajarkan sekarang trik-trik untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, metode menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan motivasi kepada kita ya. Sekarang Ustadz akan ajarkan cara menghafalkannya. Lalu kemudian setelah itu nanti antum storkan hafalannya ya sesuai dengan antum coba tes hafalkan ini, lalu kemudian nanti distorkan kepada para pengampuh kalian. Ya, sekarang Ustaz lihatkan cara menghafalnya. Contoh 1, kita tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 1 ya. Ayat 1. Toha. Yang kita ulang sampai 5 kali. Lihat dulu. Toha, Toha. Karena ini insya Allah cuma sedikit dua huruf saja. Insya Allah hafal ya ayat 1. Kita lanjut ke ayat kedua. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kita lihat diulangi sampai 5 kali. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Lagi. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sekali lagi. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ya, jadi dilihat selama 5 kali. Setelah itu coba-coba ditutup. Ya, coba-coba tidak lihat.
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Intip-intip lagi kalau lupa. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Sekarang kita sambung dua ayat. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Insyaallah kita sudah hafal dua ayat. Ya. Sudah kita kantongin dua ayat. Sekarang kita sambung ayat ketiga. Kita lihat lagi sedikit. Illa tadhkiratan, ya, illa tadhkiratan liman yakhsha, illa tadhkiratan liman yakhsha. Ulangi 5 kali. Illa tadhkiratan liman yakhsha, illa tadhkiratan liman yakhsha, illa tadhkiratan liman yakhsha, illa tadhkiratan liman yakhsha. Kita tutup. Illa tadhkiratan liman yakhsha, illa tadhkiratan liman yakhsha, illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, kalau sudah hafal kira-kira 3 ayat ini, coba kita ulangi kembali semuanya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha. Ulangi lagi. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha. Insyaallah kita sudah hafal 3 ayat. Sekarang kita coba tes ayat yang keempat. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. Yang kita tutup lagi. Demikian terus, ya, seperti itu. Ya, kita jangan pindah dulu sebelum kita hafalkan baik-baik. Ulangi lagi ayat ketiga keempat. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Insyaallah anak-anakku sekalian, insyaallah kita akan hafalkan dia. Lalu kemudian trik yang kedua, ketika antum mau cepat juga, kita tulis ayatnya. Toha, tulis. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu juga ada salah satu trik menghafalkan. Sekarang Ustadz kasihkan tugas, coba antum setorkan yang 4 ayat ini, ya. 4 ayat ini setorkan, lalu kemudian setorkan kepada pengampuhnya. Ya, insyaallah akan dikoreksi dan kita akan lihat bacaan kalian. Demikian anakku sekalian, semoga ini menjadi menjadi motivasi buat kalian dan juga cara menghafalkan Al-Qur'an. Ustadz tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersungguh-sungguhlah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.